Bab 619. Membunuh Star-Lord. Mileye mengabaikan wanita ini, karena itu benar-benar menjengkelkan. Namun, Dina Zuo ini terus mengejarnya. Kultivator pedang, kamu bayar aku sebuah pisau. Aku sudah tidak punya pisau lagi untuk digunakan. Mileye berhenti, kamu ingin membunuhku. Dina Zuo berkata dengan serius, aku sudah tidak ingin membunuhmu sekarang. Mileye bertanya, mengapa? Dina Zuo berpikir sejenak, lalu berkata, aku tidak bisa membunuhmu. Mulut Mileye berkedut sedikit, jadi, jika kamu bisa membunuhku, kamu masih akan membunuhku, kan? Dina Zuo melirik Mileye, tidakkah kamu pikir kamu pantas dibunuh? Mileye menggelengkan kepalanya, dia mengabaikan wanita itu, berbalik dan pergi. Wanita ini terlalu kuat. Mileye sangat cepat dan menghilang di ujung langit dalam sekejap mata. Pada saat ini, suara seorang wanita datang dari belakang, kamu tidak akan bisa lari. Aku akan pergi ke kota Shenwu untuk menemukanmu. Mileye. Dengan perginya aliansi Ordo, klan siluman dan keluarga Tang dari tembok besar Wanshan, pasukan kerajaan dewa langsung masuk. Perlu disebutkan bahwa tentara kerajaan dewa tidak membantai atau bahkan merampok di sepanjang jalan, tetapi pemimpin di setiap kota dan sekte diganti menjadi yang baru. Kali ini, kerajaan dewa tidak membunuh mereka semua. Selama mereka menyerah, mereka tidak terbunuh dan mereka yang melawan, pada dasarnya tidak ada yang menentang, karena kerajaan dewa terlalu kuat. Terlalu kuat hingga membuat orang pasrah. Segera setelah kerajaan dewa mengambil alih banyak tempat-tempat ini mulai berubah dan pada saat yang sama, kekuatan besar dari kerajaan dewa muncul di 3 dunia tandus. Di kerajaan dewa, ada 36 sekte, 10 keluarga bangsawan dan yang teratas adalah Akademi Konfusianisme, Akademi Penelitian Militer dan keluarga Zongheng. Akademi Konfusianisme, Akademi Penelitian Militer dan keluarga Zongheng ini memiliki tradisi Tao yang berbeda-beda. Di kerajaan dewa, kekuatan mereka sangat besar, tetapi meskipun mereka kuat, mereka tetap tunduk kepada guru kerajaan dewa. Serta ada banyak murid dari ketiga keluarga ini juga bekerja untuk negara. Di kerajaan dewa saat ini, ada pertikaian, tetapi mereka juga sangat solid. Apalagi kali peperangan kali ini, yang mendapatkan persetujuan dari semua kekuatan di kerajaan dewa. Dan banyak monster tua dari kerajaan dewa yang belum muncul. Meskipun kerajaan dewa telah memasuki 3 dunia tandus, tapi aliansi Ordo, keluarga Tang dan klan siluman belum sepenuhnya dihancurkan, tapi sudah ada tentara yang pergi menghancurkannya. Semua orang tahu bahwa alam semesta Chaos sudah akan benar-benar menyatu. Setelah Mileye meninggalkan tembok besar Wanshan, dia langsung pergi ke kota Ascension dengan pedangnya. Ada beberapa dendam yang sudah saatnya harus diselesaikan. Dan ketika dia datang ke kota Ascension, seluruh kota Ascension kosong. Semuanya melarikan diri. Mileye sedikit mengernyit, dia memasuki kota itu kosong dan tidak ada apa-apa. Mata Mileye perlahan tertutup, kesadaran ilahinya menyapu seluruh kota dan segera, dia menghilang di tempat. Setelah beberapa saat, Mileye datang ke aula besar dan duduk sendirian di aula. Star-Lord. Mileye memandang Star-Lord, sedang menungguku. Tuan Bintang mengangguk, dia bangkit dan berjalan tidak jauh di depan Mileye. Dia melirik Mileye dan berkata, Mileye, patut diakui bahwa kamu memang luar biasa. Mileye mengangguk, setelah mengenalmu begitu lama, akhirnya kamu bisa berbicara sesuai dengan hati nurani kamu. Star-Lord menggelengkan kepalanya, patut diakui bahwa dengan aku menginginkan hartamu memang keputusan terburuk aku. Namun, tidak ada yang bisa aku lakukan terhadap itu.
Mileye mengeluarkan kristal dewa dan menelannya. Apakah kamu yakin ingin mengobrol? Aku akan berbicara terus terang bahwa sekarang ini kondisi aku belum sepenuhnya pulih. Star-Lord tersenyum dan berkata, bahkan jika kamu menelannya, aku juga tidak takut melawanmu. Jika takut, maka hidup aku selama bertahun-tahun ini menjadi sia-sia. Mileye mengangguk, kalau begitu aku tidak akan sungkan. Setelah berbicara, dia mengeluarkan banyak kristal dewa dan mulai menelannya lagi. Pada saat ini, seorang lelaki tua yang memegang pedang tiba-tiba muncul tidak jauh. Master Kerajaan Dewa. Jelas, Kerajaan Dewa tidak berniat melepaskan Star-Lord. Mileye menatap orang tua yang memegang pedang itu. Senior, bisakah kamu membiarkanku melawannya? Jika aku mati, oh tidak, jika aku tidak bisa mengalahkannya, barulah kamu turun tangan, bagaimana? Orang tua yang memegang pedang itu melirik Mileye, tetapi tidak berbicara. Dia memandang Star-Lord yang tersenyum dan berkata, Tuan, lagi pula aku juga tidak bisa melarikan diri, jadi biarkan aku melawannya, bagaimana? Orang tua yang memegang pedang itu mundur ke samping. Jelas, ini artinya dia setuju. Star-Lord memandang Mileye, apakah kamu tahu sudah berapa lama aku berada di alam hukum surga? Mileye menggelengkan kepalanya. Dewa Bintang berkata, 300 tahun. Aku telah terperangkap dalam alam hukum surga selama 300 tahun. Mileye bertanya, jadi, kamu menginginkan harta karun aku itu? Star-Lord berkata dengan pelan, Mileye, katakan yang sebenarnya, alasan kamu begitu hebat adalah karena harta itu, kan? Mileye sedikit tidak senang, apakah aku, Mileye, tidak ada artinya bila tidak ada harta ini? Star-Lord tertawa, aku lupa. Kamu memiliki hal hebat lainnya tentang dirimu, yaitu kamu berkulit tebal dan tidak tahu malu, haha. Mileye berkata dengan suara rendah, Star-Lord, kamu juga tidak dapat meningkatkan kultivasimu bahkan jika kamu mendapatkan harta itu. Star-Lord bertanya, kenapa? Mileye berkata, karena harta ini tidak dapat membantu orang meningkatkan kultivasinya, setidaknya tidak untuk sekarang ini. Benar, aku mendapat beberapa peluang karena benda ini, tetapi itu karena aku Mileye, memiliki takdir yang baik dengan memiliki seorang kakak dewa pedang yang sangat hebat. Jika tidak, aku pasti sudah mati berkali-kali sebelumnya. Ini adalah kebenarannya. Tanpa wanita bergaun polos itu, dia sudah pasti akan mati berkali-kali. Tapi dia masih tidak mengerti mengapa wanita bergaun polos begitu baik padanya. Apa karena dia sangat tampan? Memikirkan hal ini, Mileye tersipu, apakah dirinya ini sudah terlalu narsis? Pada saat ini, Star-Lord tiba-tiba bertanya, kakak dewa pedang yang kamu katakan adalah orang yang ada di belakangmu. Mileye mengangguk, iya. Star-Lord berkata dengan lembut, apakah dia sebegitu hebatnya? Mileye tersenyum dan berkata, Star-Lord, kita sudah bisa mulai. Pada saat ini, dia telah pulih sepenuhnya. Tuan Bintang memandang Mileye dan sedikit mengangguk, biarkan aku melihat betapa hebatnya kamu setelah menjadi Holy Swordsman Super. Begitu suara itu jatuh, tangan kanannya perlahan terkepal dan dalam sekejap, kekuatan yang kuat diam-diam berkumpul di tinjunya. Mileye membuka telapak tangannya dan pedang Ether muncul di telapak tangannya. Saat berikutnya, kekuatan bumi yang tak terhitung jumlahnya mulai berkumpul ke arahnya dengan kecepatan yang sangat cepat. Hampir seketika, kekuatan bumi dan kekuatan jalur tanah dalam jarak puluhan ribu mil diserap olehnya. Tidak jauh dari situ, orang tua yang memegang pedang itu melirik Mileye. Aturan Tao Bumi.
Aturan Tao Bumi yang tidak ada habisnya mulai berkumpul menuju Mileye dan di tangan Mileye, pedang Ether mulai bergetar hebat. Star-Lord memandang Mileye dan saat berikutnya, dia tiba-tiba menghilang. Kekuatan yang kuat tiba-tiba bergerak ke arah Mileye dan kekuatan ini secara langsung menyebabkan seluruh kota mulai runtuh. Mileye melihat ke depannya dan berkata dengan lembut, pedang ini diberikan kepadamu oleh Senior William Wu dan Senior Yue. Begitu suara itu jatuh, dia tiba-tiba melompat ke depan, menebas dengan pedang di kedua tangannya. Di belakangnya, kekuatan bumi yang tak terhitung jumlahnya dan kekuatan jalur tanah berkumpul di tubuhnya seperti naga emas, kemudian dicurahkan di pedang eternya. Sebuah tebasan jatuh. Sesosok tiba-tiba terbang keluar. Itu adalah Mileye. Tidak jauh, orang tua itu menggelengkan kepalanya, kesenjangan tingkatan alam terlalu jauh. Tapi pada saat ini, wajahnya tiba-tiba berubah. Dia melihat ke posisi di mana Star-Lord berdiri tidak jauh. Ruang hampa di sana tiba-tiba terpotong dengan aneh. Serangkaian suara pemotongan terus terdengar. Pemotongan ruang hampa. Orang tua yang memegang pedang menyipitkan matanya sedikit. Pemotongan ruang hampa ini bukan pemotongan kekuatan eksternal, tetapi pemotongan ruang hampa itu sendiri, yang sangat menakutkan. Pada saat ini, orang tua itu tiba-tiba menoleh untuk melihat Mileye, yang tidak jauh dari sana. Di sana, pedang di tangan Mileye tiba-tiba terbang ke titik di mana Star-Lord berada. Sebuah suara pedang tiba-tiba mengguncang dunia. Pedang penakluk jiwa. Sebuah pedang membelah jiwa. Orang tua dengan pedang segera menoleh untuk melihat lokasi Star-Lord, di mana ruang hampa bergetar dan segera ruang hampa kembali tenang. Pada saat ini, Star-Lord muncul di mata Mileye dan orang tua itu. Star-Lord saat ini terlihat sangat pucat. Tidak hanya itu, ada puluhan luka pedang di sekujur tubuhnya. Namun, dia masih hidup. Di kejauhan, wajah Mileye menjadi gelap. Pada saat ini, suara Jiwani terdengar di kepalanya. Majikan muda, jiwanya terlalu kuat, aku tidak bisa memisahkannya. Mileye mengangguk, tidak apa-apa, serahkan sisanya padaku. Saat dia mengatakan itu, dia melihat ke Star-Lord tidak jauh. Pada saat ini, Star-Lord menutup matanya sedikit dan terkadang jiwanya akan meninggalkan tubuhnya, tetapi akan segera kembali ke tubuh. Pada akhirnya, jiwanya kembali normal. Star-Lord membuka matanya dan menatap Mileye, pedangmu benar-benar aneh. Mileye tersenyum dan berkata, sayang sekali itu tidak berguna bagimu. Star-Lord menggelengkan kepalanya, jika tingkatan alam kamu sedikit lebih tinggi, aku tidak akan bisa menahannya. Setelah mengatakan itu, dia berjalan perlahan menuju Mileye, jika kamu tidak memiliki kartu lain, maka kamu akan mati. Mileye berkata sambil tersenyum, masih ada satu kartu lain. Star-Lord mengangguk, silakan mencobanya. Mileye tersenyum sedikit, dan saat berikutnya, dia mengambil langkah maju dan cahaya merah keluar dari tubuhnya. Kekuatan garis darah. Dia tidak benar-benar ingin menggunakan kekuatan garis darah, tetapi saat ini tidak mungkin. Jika dia tidak menggunakan kekuatan garis darah, dia tidak akan bisa membunuh Star-Lord sama sekali. Sedangkan mengenai risiko dari kekuatan garis darah ini, dia sudah tidak terlalu peduli lagi. Sekarang, dia hanya ingin membunuh orang di depannya. Dengan pengaktifan kekuatan garis darah, cahaya darah terus-menerus bergejolak dari dalam tubuhnya dan pada saat yang sama, kekuatan jalur tanah yang tak terhitung jumlahnya di sekelilingnya berkumpul lagi ke arahnya. Tidak hanya itu, kali ini ia juga langsung menggunakan kekuatan jiwa naga dan kekuatan naga. Pada saat ini, auranya meningkat ke tingkat yang sangat menakutkan.
Terutama kekuatan garis darah ini, karena kekuatan garis darah ini terlalu menakutkan. Selain itu, dia dengan gila-gilaan menyerap kekuatan ruang hampa dan ruang hampa di sekitarnya mulai menekan selapis demi selapis ke arah Star-Lord. Mata Star-Lord sedikit menyipit, tinjunya perlahan terkepal dan segera, aura kuat terus keluar dari tubuhnya, membuat ruang hampa di sekitarnya menjadi sangat menakutkan. Mileye tiba-tiba menghilang. Sinar pedang merah darah melintas di lapangan. Tidak jauh, Star-Lord juga tiba-tiba menghilang. Sesaat hening. Sebuah ledakan mengejutkan terdengar tiba-tiba, kemudian seluruh kota Ascension mulai runtuh dan hancur lapis demi lapis. Pada saat ini, pedang terbang yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba muncul di lapangan dan pedang terbang itu saling bersilangan. Pada saat yang sama, ruang hampa di sekitarnya mulai terpotong. Dengan cara ini, setelah sekitar 15 menit, sekeliling berangsur-angsur menjadi tenang. Mileye berdiri di tempat, darah dari sudut mulutnya terus mengalir, tetapi segera, darah itu diserap olehnya. Tidak jauh, tubuh Star-Lord telah dihancurkan. Tapi jiwanya masih ada. Star-Lord memandang Mileye dan berkata dengan lembut, "Kamu bersedia menanggung risiko sebesar itu hanya untuk menghancurkan tubuhku? Lalu apakah kamu tahu bahwa dalam setengah jam, aku bisa memadatkan tubuh baru?" Pada saat ini, Mileye yang tidak jauh tiba-tiba menghilang dan saat berikutnya, sebuah pedang menebas dengan ringan. Pedang penakluk jiwa ditambah satu pedang penentu jiwa. Wajah Star-Lord berubah seketika. Pada saat ini, dia tahu mengapa Mileye ingin menghancurkan tubuhnya dengan segala cara. Pedang ini ditambah teknik pedang, jiwanya tidak akan bisa menahannya sama sekali. Star-Lord tiba-tiba tertawa terbahak-bahak, "Hebat sekali Mileye." Suara itu jatuh dan jiwanya tiba-tiba meledak. Mileye langsung terlempar ribuan kaki jauhnya dan akhirnya jatuh dengan keras ke tanah. Tapi segera, Mileye berdiri. Ketika jiwa Star-Lord meledak, dia segera melihat orang tua yang memegang pedang tidak jauh. Kemudian dia mengambil pedang dan berjalan menuju orang tua yang memegang pedang itu. Jiwa pembunuhan. Pada saat ini, dia ingin membunuh. Orang tua yang memegang pedang itu memandang Mileye dan berkata dengan suara rendah, "Kamu lebih baik menenangkan dirimu." Mileye tiba-tiba meraung, "Aku juga ingin tenang, tapi aku tidak bisa mengendalikan diriku." Ah! Begitu suara itu jatuh, dia bergegas langsung ke arah orang tua yang memegang pedang. Bersambung.